Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Fisika, masih dalam materi fluida dinamis. Kali ini kita akan membahas tentang subhukum Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini sangat penting karena bisa menjelaskan tekanan di dalam fluida yang sedang mengalir. Misalkan penggunaannya pada sistem perairan di gedung dan lain-lain. Hukum Bernoulli dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan fisika bernama Daniel Bernoulli yang berkelahiran pada tahun 1700. Bernoulli memutuskan menetap di Swiss setelah berusia 5 tahun, semasih dia kecil. Sejak kecil, Bernoulli ini sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Bernoulli juga dikenal sebagai anak dari matematikawan terkenal di Eropa. Hal ini juga membuat Bernoulli dididik menjadi seorang matematikawan walaupun bidang yang digeluti tidaklah sama. Kehebatan Bernoulli tidaklah sampai di situ. Sebelum berusia 21 tahun, Bernoulli berhasil diangkat sebagai dokter. Namun, Bernoulli sangatlah mencintai riset ilmiah yang mengakibatkan dia tidak pernah melakukan profesinya, yakni praktik sebagai dokter. Pada saat melakukan penelitian sebagai doktoral, salah satu tema yang dibahas mengenai teori matematika di dalam fungsi paru-paru. Pada masa itu, penelitian seperti itu sangatlah jarang, sehingga karya tersebut banyak mempengaruhi penelitian selanjutnya. Bernoulli ini juga merupakan tokoh yang berhasil menerapkan hukum Newton pada partikel-partikel kecil, terutama unsur gas dan cairan. Singkat cerita, setelah banyak melakukan percobaan, Bernoulli mendapatkan kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel lebih kecil dibanding dengan jarak yang memisahkan. Singkat cerita, Bernoulli ini pernah menjadi profesor di salah satu universitas, yakni Universitas Basel, dan mengajar mata kuliah botani, anatomi, dan terakhir fisika. Salah satu karya Bernoulli yang cukup terkenal yakni bukunya yang berjudul Hidrodinamika, mana buku tersebut membahas mengenai gerakan cairan. Bernoulli ini merupakan ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Pada buku hidrodinamika ini sebenarnya memuat hasil riset yang penting mengenai prinsip Bernoulli yang berbunyi, sementara kecepatan cairan itu bertambah, maka tekanan di dalam cairan tersebut berkurang, yang berlaku pada gas dan cairan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila kecepatan suatu fluida itu bertambah, maka tekanan pada fluida tersebut akan berkurang atau memiliki perbandingan yang terbalik. Ingat, semakin tinggi kecepatan fluida, maka tekanannya akan berkurang. Untuk lebih memahami seperti apa prinsip dari hukum Bernoulli, kita dapat memperhatikan ketika kita sedang menyiram tanaman menggunakan selang. Saat kita menyiram tanaman menggunakan selang, kita seringkali menekan ujung selang agar aliran dari fluidanya atau aliran dari airnya itu memancar lebih jauh dan memiliki kecepatan lebih tinggi. Ketika kita lihat di sini, ujung selang yang ditekan itu akan memiliki lubang atau luas penampang yang lebih kecil, sementara ujung selang yang tidak ditekan atau bagian selang yang tidak ditekan memiliki luas alas lebih besar. Agar lebih memahami seperti apa prinsip Bernoulli, kita asumsikan bahwa sebuah fluida itu mengalir pada pipa yang memiliki luas penampang berbeda. Adapun besaran-besaran pada pipanya yakni penampang pertama kita sebut sebagai penampang besar, yaitu A1 atau luas penampang 1, dan penampang yang memiliki ukuran lebih kecil kita tulis sebagai A2 atau luas penampang 2. Kita bayangkan bahwa pada pipa tersebut dialiri sebuah fluida di mana dapat kita tuliskan fluida yang melalui penampang 1 akan memiliki kecepatan V1 dan fluida yang melalui penampang 2 akan memiliki kecepatan kedua. Lalu jika kita ingat bahwa persamaan kontinuitas itu menjelaskan kecepatan fluida pada luas penampang yang lebih besar akan memiliki nilai lebih kecil dibanding dengan kecepatan pada fluida yang melalui luas penampang lebih kecil. Sehingga karena di sini luas penampang A1 lebih besar dibandingkan luas penampang A2, maka nilai dari V1 akan jauh lebih kecil dibanding dengan nilai V2 atau dapat kita tuliskan V1 lebih kecil dari V2.
Setelah kita meninjau hal tersebut, kita ingat juga nih, ketika terjadi suatu pergerakan, maka akan ada perubahan energi kinetik, di mana energi kinetik itu sendiri merupakan energi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Maka kita tuliskan secara umum energi kinetik yakni setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Kita tahu bahwa kecepatan pada V1 lebih kecil dibandingkan V2, sehingga nilai dari energi kinetik 1 akan lebih kecil juga dibanding dengan energi kinetik 2. Berdasarkan ketinggiannya, kita juga bisa meninjau dari energi potensial pada pipa tersebut. Ketika fluida mengalir melalui dua penampang yang berbeda dengan ketinggian berbeda, maka dapat kita tuliskan energi potensialnya secara umum yakni massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Kita tahu bahwa massa dari fluida yang melalui pipa itu sama, sehingga kita dapat meninjau ketinggiannya. Jadi di mana ketinggian pada H1 ini akan lebih rendah daripada ketinggian dari H2 atau ketinggian dari jarak luas penampang pipa kecil. Sehingga jika kita tuliskan energi potensialnya, maka energi potensial 1 akan lebih kecil juga dari energi potensial 2. Karena adanya di sini energi kinetik dan energi potensial, maka apabila digabungkan kedua energi tersebut akan membentuk energi mekanik. Sama seperti konsep pada sebelumnya, energi mekanik ini juga mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Karena energi kinetik dan energi potensial dari luas penampang 1 hingga luas penampang 2 itu nilainya dari kecil semakin membesar, maka nilai energi mekaniknya juga akan demikian, sehingga nilai energi mekanik 1 akan lebih kecil dari nilai energi mekanik 2 atau akan semakin membesar ketika dia menuju luas penampang 2. Adanya perubahan energi ini diakibatkan karena adanya usaha. Usaha sendiri dilambangkan dengan huruf W, di mana usaha sama dengan perubahan dari energi mekanik. Usaha ini juga diakibatkan adanya tekanan, baik dari tekanan P1 maupun tekanan P2. Selanjutnya kita akan membahas seperti apa penurunan persamaan Bernoulli. Kita tahu bahwa sebelumnya nilai W sama dengan delta EM atau perubahan energi mekanik, di mana W sendiri dapat kita turunkan menjadi energi potensial ditambah energi kinetik. Maka dapat kita perhatikan gambar tersebut pada bagian luas penampang besar, air terdorong menuju atas diakibatkan adanya gaya ke arah kanan dan dapat kita sebut sebagai F1, sehingga gaya pada F1 ini bernilai positif. Maka kita dapat menuliskan rumus usahanya yakni W1 sama dengan F1 dikali S1, di mana F1 ini merupakan gaya dan S1 ini merupakan jarak dari lintasan pada pipa penampang 1. F sendiri merupakan penjabaran dari tekanan 1 dikalikan dengan A1 dan dikali lagi dengan S1, sehingga dapat kita tulis P1 dikali A1 dikali S1 di dalam kurung, di mana A1 dikali S1 sama dengan tekanan 1 dikali volume 1. A1 sendiri dikali S1 merupakan volume. Sementara akibat adanya ketinggian yang berbeda pada penampang kecil mengakibatkan adanya gaya ke arah kiri, sehingga apabila dituliskan persamaan usahanya bernilai negatif seperti berikut ini, yaitu W2 sama dengan negatif F2 dikali S2. F2 ini merupakan gaya dan S2 ini merupakan jarak dari lintasan 2, sama dengan negatif P2 dikali A2, negatif P2 dikali A2 dalam kurung S2, sama dengan negatif P2 dalam kurung A2 dikali S2 sama dengan negatif P2 dikali volume 2. P ini merupakan tekanan. Nah, kita ingat bahwa A2 dikali S2 sama dengan volume 2. Lalu terjadi juga perubahan energi potensial selama selang waktu T, di mana dapat kita ingat bahwa energi potensial itu memiliki rumus MGH. Di sini karena adanya perubahan, maka kita kurangkan dari energi potensial 2 dikurang energi potensial 1, sama dengan massa dikali gravitasi dikali H2 dikurangi massa dikali gravitasi dikali H1, sama dengan massa dikali gravitasi
dalam kurung H2 dikurangi H1. Selain itu adanya perubahan energi kinetik yaitu delta energi kinetik untuk fluida selama selang waktu T, di mana perubahan energi kinetiknya dapat kita tuliskan sama dengan EK2 dikurangi EK1 sama dengan setengah massa dikali V2 kuadrat dikurangi setengah massa dikali V1 kuadrat sama dengan setengah massa dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sehingga kita dapat mencari usaha total pada benda jika dihubungkan dengan W sama dengan delta energi potensial ditambah delta energi kinetik, maka dapat kita substitusikan persamaan yang tadi menjadi W sama dengan W1 ditambah W2, lalu kita masukkan nilainya W yaitu delta energi potensial ditambah delta energi kinetik sama dengan W1-nya yaitu P1 dikali volume 1 atau tekanan 1 dikali volume 1 ditambah negatif tekanan 2 dikali volume. Karena di sini volumenya sama, maka kita turunkan lagi rumusnya, yakni massa dikali gravitasi dikali H2 dikurangi H1 ditambah setengah massa dalam kurung kecepatan 2 kuadrat dikurangi kecepatan 1 kuadrat sama dengan P1 dikurangi P2 dalam kurung P1 dikurangi P2 dikali volume. Karena di sini volumenya konstan. Sehingga kita turunkan lagi persamaannya menjadi massa dikali gravitasi dalam kurung H2 dikurangi H1 ditambah setengah massa dalam kurung V2 kuadrat atau kecepatan 2 kuadrat dikurangin kecepatan 1 kuadrat sama dengan tekanan 1 dikurang tekanan 2, di mana volumenya ini sama dengan massa per massa jenis. Sehingga dapat kita tuliskan lagi, kita coret semua massanya, lalu kita pindahkan massa jenisnya sehingga massa jenisnya menjadi massa jenis dikali dengan gravitasi dikali H2 dikurang H1 ditambah setengah massa jenis dalam kurung kecepatan 2 kuadrat dikurangi kecepatan 1 kuadrat sama dengan tekanan 1 dikurangi tekanan 2. Setelah kita tahu nih persamaannya dapat kita pecah lagi, yaitu menjadi massa jenis dikali gravitasi dikali H2 dikurangi massa jenis dikali gravitasi dikali H1 atau ketinggian 1 ditambah setengah massa jenis kecepatan 2 kuadrat dikurangi setengah massa jenis dikali V1 kuadrat sama dengan P1 dikurangi P2. Maka dapat kita satukan apa saja yang sama pada P1 maupun apa saja yang sama dengan P2, maka kita satukan mana yang sama dengan bagian pada penampang 1 dan bagian penampang 2 sehingga menjadi P1 ditambah rho ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali H1 ditambah setengah massa jenis dikali V2 kuadrat ditambah setengah dikali massa jenis dikali V1 kuadrat sama dengan tekanan 2 ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali H2 ditambah setengah massa jenis dikali V2 kuadrat atau kecepatan 2 kuadrat. Sehingga kita lihat di sini bahwa persamaan pada bagian kiri maupun bagian kanan itu sama, maka dapat kita tuliskan bahwa tekanan ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian ditambah setengah dikali massa jenis dikali V2 kuadrat atau kecepatan 2 kuadrat itu nilainya sama dengan konstan. Hal inilah yang dimaksud dengan persamaan Bernoulli, di mana tekanan ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian ditambah setengah dikali massa jenis kali kecepatan kuadrat ini bernilai konstan di setiap titiknya. Adapun keterangan-keterangan mengenai besaran dan satuannya dapat kita lihat di gambar berikut ini. Maka dapat kita pelajari seperti apa penurunan hukum Bernoulli itu. Apa sih sebenarnya hukum Bernoulli? Maka dapat kita simpulkan hukum Bernoulli merupakan hukum yang membahas tentang hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi.